kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Shalom saudaraku. Hari ini kita akan belajar dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul berani berkata cukup. Ya, ayat yang kelima demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia barangkali kata cukup, saudara. Betul? Orang itu selalu tidak pernah berkata cukup. Adanya kurang dan kurang terus. Sehingga kata yang paling sulit diucapkan manusia adalah kata cukup. Banyak orang sudah memiliki semuanya, tetapi mereka selalu mengatakan kurang. Mengatakan kurang uang, kurang sehat, kurang ini, kurang itu. Sehingga mereka bekerja mati-matian, saudara, untuk mengejar uang. Hingga diperbudak dan menjadi hamba uang. Firman Tuhan mengatakan jadi hamba uang. Cukup itu bukan soal berapa jumlahnya. Perlu diingat, saudara, cukup itu bukan seberapa jumlahnya. Relatif. Cukup itu bicara masalah kepuasan hati. Ya. Hati ini kan tidak pernah puas, saudara. Tapi kalau kita bisa puas di dalam hati ini, artinya kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Itulah suatu kebahagiaan. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri, saudara. Kalau saudara tidak mensyukuri, saudara tidak akan pernah bisa mengatakan cukup dalam hidupku. Adanya kurang dan kurang. Berikutnya, cukup bukan berarti kita berhenti berkarya dan berusaha. Nah ini, cukup itu bukan berarti kita malas. Bukan berarti kita terus seenaknya sendiri kerja. Enggak, kita tetap harus berkarya. Kita tetap harus bekerja. Tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang sehingga kita justru tidak bisa menikmatinya dan justru kita malah hancur-hancuran dalam hidup ini. Kalau kita berani mengatakan cukup, maka kita tetap bekerja, tetap berkarya, dan hasilnya tetap ada. Tapi kita menikmatinya dengan bersyukur. Cukup jangan diartikan kondisi stagnan, mandek ataupun berpuas diri. Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan apapun yang dijumpai dengan tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Artinya kita berusaha untuk yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Tetapi kita harus mengatakan cukup, yang tahu kita sendiri, saudara. Supaya kita tidak diperbudak oleh uang tadi. Selanjutnya, mengucapkan kata cukup itu membuat kita melihat apa yang telah kita terima. Kita berkata cukup untuk semua yang sudah kita terima. Untuk semua yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita bisa berkata cukup. Kalau kita tidak bisa mengatakan cukup, wah itu fatal sekali, saudara. Selalu adanya hanya
hidup yang serba susah, hidup yang kurang, hidup yang serba ya, kita harus ngoyo dalam hidup ini. Berkata cukup itu untuk yang sudah kita terima. Mengucapkan kata cukup itu membuat kita melihat apa yang telah kita terima. Kita bukan melihat apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita hari ini, maka kita akan menjadi manusia yang paling berbahagia. Belajarlah berkata cukup, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.